kita khususkan untuk sahabat-sahabat dan saudara-saudara kita yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Mudah-mudahan penyakitnya segera diberikan solusi kesembuhan dengan kesembuhan sempurna yang tidak menimbulkan penyakit berikutnya. Allahumma adhibil ba'sa rabban nas isfi wa anta safi la syafi'a illa syifa'uka syifa'an la yughadiru saqama nas'alukal ijabah bil barakah al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dan juga berdoa untuk negeri kita tercinta, mudah-mudahan negeri kita dijadikan negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan kepada masyarakatnya untuk bekerjasama, berbagi kesejahteraan dan meningkatkan kualitas kehidupannya, dan mudah-mudahan para pemimpinnya dan juga para pejabatnya menjadi pemimpin yang adil dan amanah. Allahumma rabbana, kabulkan doa dan permintaan kami, jadikan negeri kami negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nas'alukal ijabah bil barakah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita sendiri, kita masing-masing membacakan surat diri kita, mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri ini memiliki nafsu yang mutmainnah, yang tenang, yang tentram, qalbnya senantiasa bersyukur ketika mendapatkan nikmat, senantiasa bersabar ketika mendapatkan ujian dan derita, senantiasa segera bertobat kepada Allah ketika berbuat salah dan dosa, dan ikhlas menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sambil tetap diberikan kesempatan untuk selalu menjaga silaturahim dengan sesama siapapun, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, dengan memanfaatkan potensi diri dan kompetensi yang dimiliki serta memanfaatkan media secara adil dan bijaksana. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dari silaturahim ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyibah dan barokah, diberikan kesehatan, dipanjangkan umur, disolehkan amal, diwafatkan husnul khatimah, di akhirat nanti dimasukkan ke dalam surganya, dijauhkan dari api nerakanya, dan dipanggil dengan panggilan indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban, Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan, Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka sami'un alim wa tub 'alaina innaka Rahim. Ya alim ma fi syudur akhrijna ya Allah min adh-dhulumati ilan nur. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al
يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نسألك الإجابة بالبركة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita bacaan suratnya sertakan ucapan kalimat thayyibah dan juga sholawat kepada Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Usahakan ke seluruh tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki berdoa ikhtiar kita dikabul Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Bapak Ibu masih hidup. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ketika kita ditanya masih hidup maka bergetarlah hati. Karena tidak sedikit di antara kita, teman kita yang sudah meninggal dunia dan tidak kembali lagi. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain. Artinya dia masih hidup. Dan ketika hidup, maka mari kita berbagi manfaat. Dan ketika berbagi manfaat tentunya harus ada umur. Dan sebaik-baik manusia, kata Rasul, adalah yang panjang umur dan baik amal. Mudah-mudahan kita termasuk yang dipanjangkan umur dan disolehkan amalnya. Khairun nas mangkola umuru fa'asuna amalu. Dan amal yang baik itu, amal yang baik kata Rasul, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik amalan di antara kalian adalah belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Untuk bisa mengajarkan kita membutuhkan kemampuan membaca, memahami dengan benar sehingga kita yakin, kemudian kita mengamalkannya dengan benar dan amalannya itu harus sampai kepada puncak kenikmatan kita dalam menjalankannya. Jangan ngeresulo, jangan alah aduh, jangan terpaksa. Harus ada keikhlasan dalam diri kita sehingga amalan kita itu amalan yang membahagiakan, amalan yang nikmat yang disebut an'amta alaihim, ya, amalan para nabi dan rasul. Dan ketika sudah beramal dan kemudian kita nikmat, maka niatkan untuk menyampaikan kepada orang lain meskipun hanya satu ayat. Balighu ani walau ayah. Nah, sampaikan dariku kata Rasul meskipun hanya satu ayat. Dariku artinya bisa jadi Al-Quran, bisa jadi Al-Hadis atau perkataan akhlakul kalimah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah hari ini kita berbahagia dan kita mencoba untuk menjadi yang mengamalkan Al-Quran, memahami Al-Quran, membaca Al-Quran secara bahagia, terus-terusan istiqomah dan kita berusaha untuk selalu berjaya. Buktikan dengan lisan yang baik, qalbu yang baik, dan doa yang baik serta perbuatan yang baik. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah dari Saum Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Kota Bandung hari ini dalam keadaan sehat walafiat di pertengahan bulan Syawal. Kemudian juga yang hadir di dunia maya sana dari Bandung ada Kang Ahmad bersama keluarga, dari Sumedang ada Teh Lis bersama keluarga, dari Cirebon ada Teh Hilda bersama keluarga, dari Cirebon juga Teh Irin bersama keluarga, dan dari Bogor alhamdulillah Kang Agus Jafar Sidik bersama keluarga. Bapak Ibu, yuk kita buktikan kebahagiaan kita dengan selalu melaksanakan apa yang sudah kita yakini dengan penuh keyakinan, ya, dengan penuh keyakinan. Mari hari ini yang akan kita baca adalah
surat Al-Maidah ayat 103, 104 dan 105. Surat Al-Maidah 103, 104, 105. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ja'alallahu min بهيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا حام ولكن الذين كفروا ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. Allah sekali-kali tidak pernah mensyariatkan adanya bahiroh, syaibah, wasilah dan bam, wasilah dan ham. Akan tetapi orang-orang kafir buat kedustaan terhadap Allah dan kebanyakan mereka itu tidak mengerti. Nah, apalah yang dimaksud dengan ini ya? Imam Bukhari mengatakan dari Sa'ad bin Musayyah, Bahiroh adalah unta yang susuknya dilindungi para togut. Jadi ada Bahiroh yang susuknya itu seolah-olah untuk setan, ya tidak boleh diambil oleh manusia, tidak diajarkan oleh Kanjeng Nabi waktu itu. Sehingga tidak ada seorang pun yang memerah susunya. Kemudian saibah adalah unta yang mereka telah mempersembahkan unta itu untuk sesembahan-sesembahan mereka. Hati di urat sudah ada ya. Ayam berontok, ayam lintir. Ayam apa lagi Bu? Kolak bala. Itu tidak diajarkan Bu. Nggak ada ajarannya yang model-model begitu ya. Bencit ayam Bu. Untuk wanita ya. Jadi mah unta. Kebetulan di sana unta, di mana unta. Urang supaya ayam nogna warna beda jeung nu sejen, berarti lain nog ayam nya. Ayam hideung nogna bodas. Berarti sakti nya punya ayam bodas nogna hideung Bu. Jadi pinter mana ayam bodas jeung ayam hideung. Ibu maka saya pencit lah Bu, kayak dirawaskeun ya. Kemudian dan mereka tidak menggunakannya untuk mengangkut sesuatu, jadi dimanjakan ini si saibah ini ya. Nah, kemudian Imam Al-Bukhari juga mengatakan bahwa Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, aku menyaksikan Amr bin Hujai menyeret khususnya di neraka. Ia adalah orang-orang yang pertama kali mengatakan saibah. Jadi orang-orang yang suka mempersembahkan sesuatu kepada berhala atau kepada togut, kepada Roro Kidul, apa Roro Kaler, atau kepada gunung, apa kepada Gondorewo. Nah, itu katanya khususnya ditarik-tarik di neraka. Alhamdulillah. Lah nyebutnya, ya, ini dikirimkan maka budak yatim. Kemudian yang disebut wasilah adalah unta betina yang dilahirkan oleh induknya sebagai anak pertama. Jadi anak pertama unta dimanjakan.
Setelah itu anak yang kedua betina juga, maka mereka mempersembahkan kepada setan-setan mereka jika di antara keduanya tidak diselingi oleh jenis jantan. Jadi lamun ngalahirkan terus bikang, nuka dua oge bikang, nah eta teh cenah anak setan. Kita kudu dibikin ka setan. Nauzubillah ya. Kemudian alham adalah unta jantan yang telah berhasil mengawini unta betina beberapa kali. Oh, berarti pejantan punya pasang masjid hayang pejantan. Ya unta pejantan. Jadi tiap apa namanya dikawinkan hamil si pemajikan onta punya ya istri onta bu. Ya, setelah selesai mengawinkannya, maka unta jantan itu dipersembahkan kepada tubuh. Mereka membebaskan diri dari beban, ya, sehingga unta ini tidak dibebani dengan beban apapun. Jadi dimanjakan unta itu, ya. Mereka menyebutnya al-hamir, ya, al-hami. Demikianlah pula riwayat Muslim dan Nasai, alhamdulillah ya. Jadi ada 4 hal yang disebut di ayat ini, yaitu bahirah, kemudian syaibah, kemudian wasilah, dan al-hami. Itu semuanya adalah urusan unta yang dipersembahkan kepada tauhid atau kepada berhala. Ya, mudah-mudahan kita tidak terpengaruh oleh yang semacam itu. Mari kita lihat yang di ayat berikutnya. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anjalallahu wa ila ar-rasuli qalu hasbuna ma wajadna alaihi abana. أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul, mereka menjawab, cukuplah untuk kami apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya, dan apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat petunjuk. Hati-hati Bapak Ibu, di urang oke sok aya nu kitu dageus biasa ti karupun oke di babah heula nepi ka Cina heula nah oge cenah kitu. Sok aya gitu, Bu. Yang atuh tatos kebiasaan cenah kieu. Itu teh ternyata ditegur oleh Al-Qur'an dan itu tidak ada dalam ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi teu meunang mempusakai binatang, mempusakai keris, mempusakai gobang, mempusakai barang-barang yang lainnya. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita terhindar dari perilaku-perilaku semacam itu. Ya, hati-hati karena ini merupakan benih-benih kemusyrikan. Tapi lamun ibu di pasien pusalaki emas 5 kilogram, ulah dientreg-entreg simpen we buat sama pusaka. Nah, 5 kilogram. Tapi ai WD mah cenah 5 kilogram 70 kilogram emas hati mah. Ya, emas namanya 70 kilogram ya. Yuk kita lanjut ke ayat 105-nya. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Hei orang-orang yang beriman, janganlah dirimu, jagalah dirimu
tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudarat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Nah ini hati-hati Bu, kalau seandainya kita sudah beriman, jangan sampai orang yang tidak beriman itu kita sangka akan memberikan mudarat. Tidak. Beriman itu kepada Allah, dan kalaupun ada orang yang belum beriman, itu bukan urusan bagi kita. Karena tugas kita hanya beriman kepada Allah, dan mereka juga urusannya urusan Allah. Begitu Bapak Ibu ya. Tapi dakwah perlu, menyampaikan perlu. Gitu. Cocok. Ya, ini biar jadi iman bagi kita. Ya. لا يضركم من ضل